Shalom Bapak Ibu. Selamat sore semuanya. Mari kita datang pada Tuhan dengan segenap hati kita, karena kita tahu dan kita sadar bahwa hidup ini hanya memerlukan Tuhan saja. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang layak kita puji, Dia layak kita sembah. Mari kita memulai ibadah ini dengan berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan Engkau. Sore hari ini kembali kami datang Tuhan menghampiri-Mu. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Mari Engkau tolong ya Tuhan setiap ibadah yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Memberkati umat-Mu yang hadir, bahkan umat-Mu yang ada di rumah-rumah, mereka yang ada di perjalanan, mereka yang ada di tempat kerja, dimanapun mereka berada, mereka yang sedang mencari Engkau pada saat sore hari ini. Mari Engkau jumpai ya Tuhan secara pribadi. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Engkau bertata atas puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Awal, pertengahan sampai akhirnya nanti kami serahkan ke dalam pimpinan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari masuk gerbangnya Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari katakan, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku,
biarlah kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Jadikan kita umat pemenang. Kuasa Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, belenggu dihancurkan, kutuk tak berkuasa. Sorakanlah kemenangan, lihat Tuhan yang besar, nyatakan kemuliaan atas kita. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia, Tuhan kita, pembebas yang telah bangkit. Jadikan kita umat pilihan. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia, Raja kita, bagi Dia, Raja kita, penguasa yang telah bangkit. Jadikan kita umat pemenang. Kuasa Tuhan, Tuhan dinyatakan, belenggu dihancurkan, kutuk tak berkuasa. Sorakanlah kemenangan, lihat Tuhan yang besar, nyatakan kemuliaan. Kuasa Tuhan dinyatakan, belenggu dihancurkan, kutuk tak berkuasa. Sorakanlah kemenangan, lihat Tuhan yang besar, nyatakan kemuliaan. Kuasa Tuhan dinyatakan, belenggu dihancurkan, kutuk tak berkuasa. Sorakanlah kemenangan, lihat Tuhan yang besar, nyatakan kemuliaan atas kita. Lihat Tuhan yang besar, nyatakan kemuliaan. Lihat Tuhan yang besar, nyatakan kemuliaan atas kita. Amin, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tak pernah berubah.
terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mega bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mega bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Jesus, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mega bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Amin Tuhan. Kau Raja segala raja, Engkau berkuasa Tuhan. Haleluya. Jesus.
dipuji dan disembah oleh segenap suku bangsa. Ajaib. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari katakan, beri puji, beri hormat, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah
kami datang Tuhan untuk memuji, untuk menyembah-Mu. Oh, Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Kau mulia, Jesus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami meninggikan-Mu. Haleluya. Jesus. Haleluya. 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 Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja, layak diagungkan dan dipuji. Mari datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak. Biarlah seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu.
Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus, Kau Rajaku. mari katakan dimuliakan, dimuliakan. Kepada hambanya kami persilakan. Yang Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Hinaya karala marala 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 mayase. Hinaya kara marala 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 mayasa kata marala. Hini mirala mayaso. Hirara mayase nekete mirala marala mayasa marala. Hanaya kata marala mayaso. Hinaya karala marala mayasa naya karara marala mayase. Engkaulah Tuhan dan Rajaku, Engkaulah Tuhan dan Rajaku, Engkau Allah yang berdaulat. Yesus Tuhan, Engkau layak terima pujian kami, Engkau layak terima kemuliaan. Hinaya karara baya sakata parada 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 parada. Hirarara baya sidi birarara baya sam. He he. Hinaya karara baya zu. Shakara pala parada pala parada baya si. Hinaya karara mayaso. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami ada oleh karena kasih setiamu yang luar biasa Tuhan. Biarlah masing-masing kehidupan kami umatmu dimanapun kami berada, senantiasa melekat kepadamu, senantiasa bergaul karib dengan Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah penghiburan kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami yang pasti Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak bisa kami harapkan, Engkaulah pengharapan kami satu-satunya Tuhan. Buat kami Tuhan mengikuti apa yang Kau mau. Buat kami mengikuti petunjuk-petunjuk-Mu ya Tuhan. Arahan-Mu ya Bapa. Supaya kami boleh menikmati kehidupan yang berkenan kepadamu, menikmati kehidupan Tuhan yang sesungguhnya. Kami boleh mengalami sukacitamu, mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, urapi kami hamba-hambamu, urapi kami hambamu yang akan menyampaikan isi hatimu. Biarlah sungguh-sungguh firman-Mu mendapat tempat di hati setiap kami umat-Mu. Dan boleh mengubahkan kehidupan kami, memulihkan keadaan kami Tuhan, membawa kami pada tingkat level rohani yang semakin Engkau inginkan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian. Saya percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan.
di dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, setiap manusia merindukan yang namanya kebahagiaan. Bahkan orang untuk bahagia banyak melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Banyak orang juga bunuh diri karena dia kepingin bahagia. Banyak orang mengalami hal-hal yang spektakuler demi kebahagiaan. Dan kebahagiaan dirindukan, diinginkan oleh semua manusia. Dari anak-anak sampai kepada orang tua. Namun apa yang Alkitab katakan, siapakah orang yang berbahagia? Alkitab menulis di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 27. Ini perkataan Yesus. Ketika ada seorang ibu berkata kepada Yesus seperti ini. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepada Tuhan Yesus, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ayat 28. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saya ulangi saudara, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Saudara, jadi Alkitab menulis di dalam terjemahan yang lain berbicara seperti ini. Orang yang benar-benar bahagia, mengalami kebahagiaan, saudara, adalah orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Benar-benar berbahagia. Ya, saudara, di dalam naskah Yunani, ya, bahasa aslinya Tuhan Yesus ngomong seperti ini, tetapi ia bersabda, sungguh pun demikian, namun lebih lagi berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Jadi saudara, kebahagiaan kita adalah kalau kita itu saudara mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Allah dan memegangnya, memeliharanya dan sekaligus melakukannya. Saudara, dalam Alkitab terjemahan lain juga ngomong seperti ini. Berbahagialah orang yang menjalankannya. Sama dengan melakukannya, saudara. Nah, saudara, yang Tuhan harapkan, saudara, adalah orang yang mendengar firman serta memegangnya. Menjadi pegangan kehidupan. Saudara, karena kita tidak bisa hidup tanpa perkataan Tuhan. Nah, saudara sekalian, oleh karena perkataan Tuhan, oleh karena firman Allah. Saudara, firman Allah itu berbicara tentang pengajaran Tuhan. Itu berarti kita sedang merindukan bimbingan Tuhan dan arahan Tuhan, saudara. Kalau kita menuruti perkataan Tuhan, mendengarkan perkataan Allah, kemudian melakukannya, menjalankannya, atau dalam terjemahan yang lain mengamalkannya, saudara. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Sebenarnya saudara, apa sih ukuran bahagia bagi setiap kita? Saudara, ukuran bahagia bagi seorang bapak, kalau anak-anaknya itu nurut-nurut mendengar perkataan bapaknya. Bapak itu akan sedih kalau ada anak diomongi sama orang tuanya, bapaknya, kemudian bantah, apalagi tidak gubris, tidak merespon perkataan bapaknya, dan apalagi tidak melakukannya, saudara. Bapaknya akan kecewa, tidak bahagia. Kalau anaknya berontak, tidak melakukan apa yang dikatakan bapaknya. Sama dengan kebahagiaan seorang ibu, saudara. Kalau nasihat, perkataan ibunya ini dituruti oleh anak-anaknya. Saudara, dan diharapkan setiap orang tua, bapak, ibu, saudara, menginginkan anak-anaknya mengikuti arahan, bimbingan, saudara. Bahkan ajaran orang tua.
Ada orang tua yang begitu mendidik dengan baik, mengajar dengan baik, memberikan arahan dengan baik. Itu pun masih ada anak yang menyeleweng. Ada anak-anak yang dikatakan dunia adalah anak yang nakal, anak yang sembrono, anak yang ugal-ugalan. Tentunya kita saudara tidak seperti itu. Dan jelas Alkitab mengatakan saudara, bahwa yang berbahagia itu adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, menjalankannya. Saudara, kebahagiaan seorang hamba Tuhan, kalau semua jemaat yang mendengarkan firman disampaikan oleh hambanya, itu mereka terapkan dan lakukan dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mereka mengalami pemulihan, mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Itu menjadi kebahagiaan seorang hamba Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus memberikan gambaran atau penjelasan yang sangat berbeda tentang arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Saudara sekalian, Yesus bukan menolak pujian daripada ibu itu saudara. Tetapi Yesus sedang mengajarkan kepada ibu yang berkata, berbahagialah ibu yang mengandung dan susu yang menyusui engkau. Ya, Yesus tidak mengabaikan itu, bukan tidak meresponi, tetapi Yesus sedang mengajar tentang arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Bahwa ketaatan, kesalehan terhadap Tuhan, terhadap Allah, jauh lebih baik, lebih mulia, dan bernilai daripada martabat menjadi ibu Yesus. Nah saudara, ini yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Nah mengapa saudara sekalian? Ya, Yesus mengatakan berbahagia. Sangat jelas siapa yang orang yang berbahagia menurut Tuhan. Tidak sekedar mendengar firman Tuhan, saudara, tetapi yang memegang, menyimpan dalam hati, dan melakukannya, mentaati atau menuruti perkataan Tuhan. Nah saudara, mengapa kok kita ini menjadi orang yang berbahagia di saat kita ini mengikuti firman Tuhan, mengikuti perkataan Tuhan. Saudara memegang bahkan menjalankan menjadi orang yang berbahagia. Karena Alkitab penulis saudara sekalian 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Karena di dalamnya berisi tentang kebenaran. Akan saya baca saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Allah saudara mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan, membawa pada jalan orang pada kebenaran. Kalau orang itu tidak hidup dalam kejahatan, dalam kesalahan, saudara, saya pastikan dia orang yang berbahagia, menikmati kehidupan tiap-tiap hari dengan menyenangkan, dengan sukacita. Saudara, hidupnya berada di jalur yang benar. Dan setiap saudara majikan, para karyawan diharapkan oleh majikannya adalah orang yang benar. Orang yang melakukan yang baik, yang mau diajar. Baik orang yang menjadi pegawai negeri, pegawai swasta. Diharapkan oleh para pemimpin adalah para pegawai yang melakukan apa yang dikatakan oleh tuannya. Nah saudara, akan mengalami kebaikan dan kebaikannya Tuhan. Oleh sebab itu saudara, ini firman Allah yang mengatakannya bukan saya. Bahwa firman Allah yang diilhamkan oleh Tuhan itu saudara, itu mendidik, mengajar pada jalan kebenaran. Nah, saudara sekalian, perkataan Tuhan itu memberikan tuntunan. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman itu menjadi pelita. Saudara, dunia ini penuh dengan kegelapan. Ada banyak orang jahat hidup dalam kejahatan. Sekarang kejahatan ada di mana-mana saudara. Tidak hanya di kota besar, di pelosok desa yang terpencil pun saudara ada kejahatan. Kalau manusia itu diterangi oleh firman Allah, kalau setiap orang mengikuti terang Tuhan, jalan-jalan Tuhan, dipastikan tidak pernah salah.
Dan Tuhan memang tidak akan pernah membawa manusia pada jalan yang salah. Nah, saudara, karena firman Allah itu menjadi pelita bagi kakiku. Itu menjadi terang, saudara. Kemanapun kita pergi dan melangkah, kita tahu jalan yang benar dan jalan yang rusak. Kita tahu jalan yang mana yang harus aku lalui. Ini jalan yang buruk, ini jalan yang jelek. Kalau saudara membawa pelita, saudara, karena itu akan menerangi setiap jalan kita. Jalan berlubang, saudara tahu karena ada pelita yang meneranginya. Nah saudara, itu membuat kita akan sampai tujuan. Menjadi orang-orang yang berbahagia. Nah saudara sekalian, kalau kita hidup di dalam firman, di dalam perkataan Tuhan, saudara, dan perkataan Tuhan diam di dalam hidup kita, bekerja di dalam hidup kita. Alkitab menulis di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, minta apa saja, saudara, minta apa saja, maka Tuhan akan memberikannya. Kita lihat saudara, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Perkataan Tuhan, firman Allah. Saudara, ketetapan Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan ngomong, Tuhan bicara, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Saudara, ini suatu jaminan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kalau firman Tuhan, perkataan Tuhan, saudara, itu diam ada dalam hidup kita. Nah, saudara, kita menyimpan perkataan Tuhan, memegang dan melakukannya perkataan Tuhan. Otomatis saudara, apa sih yang menjadi kebutuhan kita? Kita disuruh minta. Asal kita, saudara, menurut akan perkataan Tuhan. Ini yang membuat kita berbahagia, saudara. Bukankah kita punya banyak keinginan? Kita punya banyak permintaan. Minta untuk beli apa, minta di dalam untuk menyelesaikan pergumulan, usaha pekerjaan, minta keluarga tetap sejahtera, dan lain sebagainya. Kita semua banyak permintaan. Namun syaratnya firman Tuhan itu, perkataan Tuhan kita simpan dan kemudian kita melakukannya. Maka minta apa saja yang kamu kehendaki. Saudara, hendak minta apa saja, kamu akan menerimanya. Saya dan saudara akan menerimanya. Ini yang membuat kita berbahagia. Di dalam Alkitab perjanjian yang lain, saudara, bahasa sehari-hari ngomong seperti ini. Apabila kalian tetap bersatu dengan saya, dan ajaran saya, perkataanku, firmanku tinggal di dalam hatimu, mintalah kepada Bapa apa saja yang kalian mau, permintaan itu akan dipenuhinya. Saudara, dikatakan kalau Tuhan tinggal di dalam kita dan firman-Nya tinggal dalam hidup kita. Dikatakan minta apa saja, mintalah kepada Bapa apa saja yang kalian mau, yang kita mau. Permintaanmu itu akan dipenuhi. Saudara, ini firman Tuhan yang ngomong, yang berbicara. Berarti saudara, sebenarnya kita ini tidak ada orang yang bilang, aku susah, aku dalam kesulitan, aku dalam kesukaran. Sebenarnya kalau kita mendengarkan perkataan Tuhan, kenapa kita seringkali banyak susah, banyak menderita, seringkali kita banyak melanggar apa yang Tuhan katakan. Kita sedang tidak menjalankan apa yang Tuhan katakan, saudara. Seringkali kita berjalan menurut kemauan kita sendiri, berjalan menurut pikiran dan kepandaian kita. Memang tidak salah kita menjadi orang yang pandai, orang punya pengalaman. Tetapi sekali lagi, kalau kita nggak punya tuntunan Tuhan,
saudara kita akan banyak mengalami kegagalan dan benturan di dalam kehidupan. Saudara, Mazmur 1 ayat 1-3. Saudara kita lihat saudara ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Seterusnya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang kesukaannya adalah firman Tuhan, yang kesukaannya merenungkan perkataan Tuhan siang dan malam, mengikuti perkataan Tuhan. Seterusnya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang kita usahakan, apa saja yang kita lakukan, dibuat Tuhan berhasil. Saudara, bukankah ini sangat membahagiakan setiap kita, saudara? Ada jaminan yang luar biasa, saudara. Jadi kalau kita merenungkan perkataan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang hati-hati dalam bergaul, hati-hati dalam berkata, tidak sembrono dalam menjalani kehidupan ini, saudara. Kita akan terus berada di jalan-jalan Tuhan. Alkitab juga menulis, saudara, di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9, dengan apakah seorang muda mempertahankan hidupnya bersih, ya, dan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan atau perkataan Tuhan. Kita bisa menjaga hidup bersih kalau kita hidup di dalam firman Tuhan. Saudara sekalian, mari sama-sama kita terus belajar, saudara. Kalau kita mau berbahagia, karena orang yang berbahagia adalah orang yang menuruti, menjalankan, mengikuti, melakukan firman Tuhan. Saudara, kalau kita mengikuti Tuhan, mengikuti perkataan Tuhan, kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Saudara, tidak peduli siapakah kita, tidak peduli kita dari mana, tidak peduli kita tinggal di mana, tetapi kita adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Menjadi hamba Tuhan, menjadi umat kesayangan Tuhan. Saudara, karena kita adalah orang-orang yang mengikuti perkataan Tuhan. Saudara, di dalam Ulangan 28, saudara, saya akan segera mengakhiri firman Tuhan ini, saudara. Di dalam Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, melakukan segala firman Allah, perkataan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Ya saudara, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diulangi lagi saudara. Dari ayat pertama dan ayat kedua menekankan, jika kita mendengarkan suara Tuhan, segala berkat. Nanti saudara baca masing-masing di rumah saudara masing-masing, nanti saudara baca setelah worship at home ini, saudara baca Ulangan pasal 28. Kemudian renungkan saudara, renungkan firman Tuhan ini. Segala berkat ini akan datang saudara. Ya, dia datang, bukan kita yang mencari, dia datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Itu menjadi bagian kita jika kita mendengarkan suara Tuhan. Saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini saudara, ya, saya sungguh-sungguh ditegur oleh Tuhan. Tuhan ampuni saya.
Seringkali apa yang menjadi kerinduan saya belum tergenapi, belum terpenuhi karena seringkali saya masih saja kadangkala tidak mengikuti perintah-Mu. Saudara, di dalam terjemahan yang lain ngomong seperti ini Alkitab. Kalau kamu mentaati Tuhan Allahmu dan setia melakukan segala perintah yang saya berikan kepadamu hari ini, maka Ia akan menjadikan kamu bangsa yang paling masyhur. Saudara, bangsa yang paling masyhur, saudara. Dan luar biasa, saudara. Menjadi bangsa yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Ya. Dan Alkitab menulis seperti ini, saudara. Ya. Inilah berkat yang akan dicurahkan ke atas kamu jika kamu mentaati Tuhan Allahmu. Berkat di dalam kota, berkat di ladang, berkat berupa rahim yang subur, dan seterusnya, saudara. Kemanapun kita pergi diberkati oleh Tuhan. Keluar masuk kita dari rumah kita diberkati Tuhan. Saudara, dengan syarat kita adalah orang-orang yang mengikuti perintah Tuhan. Saudara, bila firman Tuhan yang singkat ini mengingatkan kita semua, saudara dan saya, untuk terus hidup di dalam firman Allah. Kalau saudara ingin berbahagia, dan itu tergenapi dalam kehidupan saudara dan keluarga, pekerjaan saudara, mari ikuti apa yang Tuhan katakan. Kita menjadi orang yang berbahagia. Kita naikkan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman, amin. Pelita bagi kaki, oh, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Oh, Bapa,
kami Tuhan mengikuti jalan-jalan-Mu. Bawa kami Tuhan mengikuti perintah-Mu, menjalankan apa yang Kau katakan, melakukan apa yang Kau katakan. Oh Bapa, bawa hidup kami Tuhan berada jalan-jalan-Mu, berada dalam jalan kebenaran. Oh, bawa hidup kami Tuhan, bawa hidup kami Bapa mengikuti-Mu, menjalankan perintah-Mu. Seringkali kami tidak mengalami apa yang kami rindukan, apa yang kami mimpikan, karena tidak melakukan apa yang Kau mau, apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Tuhan, hamba berhenti menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Tetapi saya percaya, kami percaya Engkau sanggup terus berbicara kepada umat-Mu Tuhan setiap saat. Mengingatkan kami semua Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hidup kami Bapa. Maka apa saja yang kami minta kepadamu, Engkau akan memenuhinya. Bapa, tolonglah kami Tuhan, untuk kami bisa melakukannya. Mari Roh Kudus, bimbing kami terus setiap hari, setiap waktu, setiap saat Tuhan, untuk berada di jalan-jalan-Mu, berada di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Supaya kami menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya ya Tuhan. Bukan kebahagiaan yang semu Tuhan, tapi benar-benar kami mengalami kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kami Bapa. Malam ini kami berdoa bagi seluruh umat-Mu Tuhan yang dalam pergumulan ya Bapa. Engkau melihat pergumulan umat-Mu hari-hari ini Tuhan. Mereka yang bergumul tentang masalah keuangan Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan keajaiban-Mu kepada setiap mereka. Engkau sanggup menolong keuangan umat-Mu Tuhan. Mereka yang berkumpul tentang usaha pekerjaan mereka, tentang kemajuan usaha pekerjaan mereka, tentang peningkatan usaha pekerjaan yang mereka kelola ya Tuhan. Tolonglah, berikan mereka hati yang bijaksana, hikmat akal budi Tuhan, untuk mengelola usaha pekerjaan mereka, bahkan keuangan mereka, sehingga mereka tidak salah menjalankan pekerjaan dan usaha pekerjaan mereka, tidak salah menggunakan setiap berkat yang Engkau berikan dalam hidup mereka. Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan umat-Mu, untuk rumah tangga mereka, setiap hubungan suami istri, hubungan anak orang tua, hubungan mertua menantu, hubungan Tuhan majikan, pembantu rumah tangga, para pegawai karyawan. Tuhan, pulihkan hubungan-hubungan yang retak, yang ada kesalahpahaman, ada ketidakcocokan. Tuhan, hanya Engkau yang mencurahkan kasih-Mu yang besar di dalam hidup mereka, sehingga mereka akan saling memperhatikan satu dengan yang lain, akan saling bisa menerima dan saling memahami ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk umat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan, mereka yang sakit. Kami lepaskan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Kuasa bilur-bilur-Mu memulihkan, menyembuhkan umat-Mu Tuhan.
Dimanapun mereka berbaring, dimanapun mereka duduk Tuhan. Engkau yang sanggup melawat mereka, memulihkan keadaan tubuh mereka, menyembuhkan, sempurnakan mereka, supaya mereka bisa bersekutu beribadah kepada Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Inilah doa kami kepadamu Tuhan, Engkau mendengar. Engkau sedang mengenapi apa yang kami sampaikan kepada Engkau. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.